Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita lanjutkan praktikum tentang cara pendugaan umur dan berat badan sapi. Ya. Namanya saja pendugaan, berarti adalah kira-kira atau sesuatu yang memang tidak tepat persis, ya. Kalau saudara ingin tepat persis, ya berarti saudara harus melakukan, kalau pendugaan umur, ya dilihat dari catatan kelahiran. Ya. Jadi sebaiknya saudara nanti, kalau saudara nanti punya usaha peternakan ataupun saudara menjadi suatu pengelola usaha peternakan, saudara harus rajin untuk membuat suatu recording. Jadi untuk mendata ternak saudara, demikian juga mendata ya, kalau ada ternak-ternak yang lahir, ya sehingga memudahkan saudara untuk mengetahui umur secara tepat. Namun demikian, karena kemungkinan misalnya hal itu kita katakanlah beli dari pasar karena tahap awal, otomatis kita tidak tahu, maka saudara bisa melakukan cara pendugaan umur ini. Demikian juga untuk berat badan, ya. Untuk berat badan itu tentu yang pasti adalah ditimbang, ya. Tapi untuk mempersingkat waktu, ya, dan juga tidak ribet atau tidak repot untuk membawa timbangan, tentu dengan cara pendugaan berat badan ini. Jadi menggunakan teknik pendugaan yang mirip si pendugaan umur tadi. Baik anak-anakku semuanya, ya, kita lihat, ya. Ini sebetulnya mengulang seperti di perkuliahan sebelumnya, mungkin semester yang tahun lalu, ya saudara. Pendugaan umur ini, umur ternak, ya. Ini biasanya diduga untuk melihat umur itu umumnya dengan melihat gigi serinya atau gigi yang berada di depan, ya. Jadi bukan gigi geraham molar ataupun premolar, ya. Jadi dilihat dari gigi seri. Dan seperti saudara dapatkan di perkuliahan sebelumnya, gigi serinya ternak ruminansia, dalam hal ini sapi, kambing ataupun domba, itu terletak, ya, hanya di rahang bawah. Jadi otomatis yang saudara akan lihat pasti tentunya adalah gigi yang ada di rahang bawah, karena atas tidak ada gigi serinya. Untuk pendugaan ini, ya ini biasanya dilakukan dengan melihat gigi seri ini untuk ternak sapi, kambing maupun domba. Dan seperti saudara ketahui, jumlah gigi serinya, ya, gigi serinya pada sapi, kambing, domba, ya itu jumlahnya ada 8, ya, ada 8. Kemudian geraham depan, ya, atau premolar, ya, itu 12. Sedangkan yang molar atau geraham belakang ada 12. Ya, itu gigi yang ada di sapi maupun kambing ataupun domba. Jadi untuk ini gigi sementara, ya, gigi sementara itu jumlahnya 20. Ya. Sedangkan untuk gigi tetap, ya, gigi tetap nanti jumlahnya ada ini 32, ya. Jadi total semuanya ini 32. Baik, karena aku kembali ke pendugaan umur, jadi saudara nanti cukup melihat yang saya blok merah. Jadi cukup melihat gigi serinya yang ada tentunya di rahang bawah. Ini sebagai gambaran. Sekali lagi, ini namanya pendugaan, artinya tidak tepat betul, makanya ada ringnya. Ini pun juga antar literatur mungkin banyak menyebutkan ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan, ya. Kadang ada yang menyebutkan ini di bawah 1,5 dan sebagainya. Ya saya ambil yang mungkin banyak kita lihat di literatur ataupun apa, ya mungkin seperti ini.
Jadi bila gigi sapi ya belum berganti atau masih tetap desi 2 gigi susu, belum gigi permanen atau tetap, maka patut diduga umurnya di bawah 2 tahun. Ya, patut diduga umurnya adalah di bawah 2 tahun. Sedangkan kalau sudah berganti sepasang, ya jadi berganti 2 gigi, dan saya ingatkan pergantian gigi seri ya atau incisivus ya, itu dimulai dari gigi tengah ya, jadi di tengah bukan di pinggir ya, dimulai secara umum adalah dari tengah. Jika kalau dijumpai gigi seri atau incisivus atau incisivi ini berganti satu pasang atau 2 gigi, diduga umurnya adalah 2 sampai 2,5 tahun. Sedangkan kalau pergantiannya sudah 2 pasang, umurnya diperkirakan sekitar 2,5 sampai 3. Kemudian kalau 3 pasang ya sudah ganti tetap, berarti umurnya sekitar 3 sampai 3,5 tahun. Kemudian pergantian 4 pasang ya umurnya sekitar 3,5 sampai 4 tahun. Dan gigi tetapnya yang tadi jumlahnya 4 pasang atau 8 gigi tadi ya, itu sudah aus ya, itu bahkan mulai lepas ya, pasti umurnya di atas 5 tahun ya, karena sebetulnya di pergantian ke ini 3 pasang ini biasanya ya, walaupun ini belum ganti full ya katakanlah, berarti kan gigi yang paling pinggir ya, yang dalam ya, itu belum berganti, tapi biasanya gigi yang pertama dulu ganti yang di sini ya, ini sudah mulai ada tanda-tanda mulai aus. Ya, demikian juga untuk 4 tahun ini juga sudah mulai gigi sepasang dan 2 pasangnya sudah ada mulai tanda-tanda aus. Kemudian kalau sudah aus semuanya, ini patut diduga di atas 5 tahun. Ya, bahkan umurnya lebih tua lagi bisa sudah sebagian lepas giginya. Kemudian berikutnya untuk pendugaan berat badan. Ya. Untuk pendugaan berat badan sama seperti saya sampaikan tadi untuk pendugaan umur ya, ini adalah perkiraan. Untuk pasti ya sekali lagi harus ditimbang melalui timbangan. Tetapi umumnya biasanya kalau saudara menggunakan timbangan ini kurang praktis, dan saudara biasanya keberadaannya terbatas, jadi belum tentu semua peternak orang punya timbangan untuk sapi. Dan juga saudara kemana-mana harus bawa timbangan, itu kurang praktis. Kalau saudara mungkin pendugaan, saudara cukup bawa tali atau pita, saudara bisa bawa kemana-mana dan simple ya, sederhana. Ini metode yang digunakan untuk pendugaan berat badan sapi ya. Jadi saudara mungkin ini biasanya dilakukan ini oleh seorang pedagang ternak ya. Kalau di Indonesia orang Jawa disebutnya dengan belantik ya. Ya, ini biasanya menggunakan dia visual, jadi dengan melihat saja kemudian juga meraba bagian tubuh tentu dia sudah mengetahui berat badannya sekitar ini sehingga bisa memperkirakan harga jualnya sekian. Ini biasanya dilakukan oleh pedagang ternak. Jadi itu butuh suatu jam terbang ya, butuh suatu pengalaman ya, butuh suatu experience bagi saudara untuk hal ini ya. Kemudian berikutnya ini menggunakan pita khusus ya, ini sudah banyak dijual bebas ya. Ini yang dulu ini mungkin saya ganti aja sekalian. Dulu itu adalah memang dipertemukan mungkin untuk sapi perah ya di awalnya dulu ya, kemudian maka disebut dengan pita di awal yang dulu muncul itu DWT, Dairy Weighting Tape ya. Itu seperti itu, tapi sebetulnya kalau sekarang banyak beredar itu tidak hanya namanya DWT, tapi intinya pokoknya pita khusus ya. Mengapa disebut pita khusus? Karena pita ini setelah dilingkarkan di lingkar dada ya, di lingkar dada, kemudian dari situ diketahui berapa senti atau inci, kemudian dibalik sebelah itu balik pitanya ya. Kalau yang katakanlah muka pertama ya, tampilan pertama tentang lingkar dada misalnya panjangnya berapa, lingkar dadanya berapa senti,
ataupun mungkin inci. Kemudian yang dibaliknya itu langsung menunjukkan berat badan. Ya, berat badan ada juga yang pita menunjukkan berat badan yang atas misalnya untuk sapi perah, pita bagian yang bawah untuk sapi berdaging ya, atau mungkin dibalik ataupun mungkin cuma cukup berdaging. Nah itu terserah nanti mungkin merek pitanya ataupun pembuatnya. Jadi saudara mungkin bisa beli hal itu dijual di masyarakat atau di lapangan sudah ada seperti itu ya. Itu adalah metode untuk melihat secara sekilas. Namun saya ingatkan biasanya menggunakan metode pita ini biasanya kalau dibandingkan dengan nanti rumus-rumus yang nanti akan kita lihat ya, itu umumnya biasanya ya lebih tinggi ya. Mungkin ini suatu pekerjaan rumah bagi saudara. Sebetulnya kalau saudara itu jeli, saudara bisa melakukan riset ini ya, dibanding-bandingkan mana yang hampir mendekati, bahkan ekstrimnya saudara bisa menemukan rumus tersendiri dari hal itu dibanding-bandingkan ya. Saudara punya timbangan, saudara punya pita khusus, kemudian saudara menggunakan rumus-rumus ini, kemudian saudara banding-bandingkan kemudian mana yang hampir mendekati, dan bahkan saudara bisa menemukan suatu rumus di utak-atik sendiri ya, dicoba-coba sendiri, nanti bisa ketemu rumus sendiri. Dan rumusnya itu banyak sekali ya. Saya kebetulan nanti akan sebutkan hanya 2 ya, karena yang paling banyak dijumpai dan ini rumus yang sudah sangat lama ya. Ada rumus yang sudah lama ditemukan, yaitu rumus Skurr dan nanti rumus Schaefer atau Winter ya, mungkin terkenalnya Schaefer atau Winter ya. Pertama adalah rumus Skurr ya. Rumus Skurr ini mungkin kalau menurut saya ini lebih familiar untuk di Indonesia, mungkin juga di Malaysia ya, karena saya tidak tahu di Malaysia apakah lebih familiar kilogram atau pounds ya, atau LBS ya. Kalau di Indonesia lebih familiar berat itu dengan kilogram ya, tapi kalau mungkin di negara-negara barat seperti Amerika sebagai, kalau sudah lihat tinju itu kan lebih banyak disebutkan dengan pounds atau LBS ya. Kalau LBS kan cenderung pasti akan lebih berat karena LBS kan sekitar 0,45 ya, 0,45 kg ya satu LBS ya, jadi separuhnya ya dari kilogram ya. Jadi menurut rumus Skurr ya, jadi saudara selain familiar karena langsung satuannya kilogram, saudara itu mengukurnya cuma satu pengukuran, artinya berdasarkan hanya lingkar dada saja. Jadi saudara ketahui saudara ukur lingkar dadanya berapa ya. Lingkar dadanya sama seperti di pengukuran pita khusus ini, saudara juga lingkarkan dada. Jadi lingkar dada ini dilingkarkan, jadi tali atau pita ini dilingkarkan pada sternum 34 ya. Kemudian saudara nanti lihat ukurannya berapa. Ini lingkar dada ketemunya berapa? Dalam senti ya ini ya. Dalam senti. Kemudian saudara tambahkan angka 22. Kemudian diketahui berapa, kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan itu berarti dikalikan jumlahnya tadi. Contoh misalnya diketahui lingkar dada, diketahui ya, sekali lagi diketahui misalnya 200 cm. Ya berarti nanti saudara tambahkan 200 ini ditambah 22 sehingga ketemu 222 kuadrat. Artinya 222 dikalikan 222. Angkanya berapa dibagi 100 ya. Ini rumus Skurr ya, rumus Skurr ya. Jadi langsung satuannya kilogram dan lingkar dadanya langsung sentimeter ya. Ini rumus Skurr. Berikutnya adalah rumus yang kedua, rumus Schaefer atau rumus Winter ya. Ini satuannya LBS ya atau pounds ya. Mungkin sekali lagi di Indonesia kurang familiar, LBS yang familiar adalah kilogram ya. Kalau saudara menggunakan rumus ini dan saudara gunakan di Indonesia ya, mungkin saudara harus dikurskan, harus dikonversikan ya dari LBS ke kilogram. Berarti pekerjaan saudara tambah lagi ya, selain saudara ketahui LBS-nya berapa, saudara konversikan ke kilogram. Dan tentunya selain itu saudara pekerjaannya tambah lagi, ngukurnya 2 kali. Di sini adalah ngukurnya saudara pada bagian sapi, saudara lakukan 2 kali. Pertama adalah saudara ukur lingkar dadanya. Kemudian saudara juga harus ukurkan panjang badannya. Jadi saudara harus mengukur 2
bagian di sapi. Ya. Kalau di rumus Kudul tadi kan sederhana, saudara cukup ketahui lingkar dada selesai langsung kilogram. Ya. Kalau ini saudara harus ukur 2 kali dan satuannya masih lbs. Ya, makanya rumus ini mungkin di Indonesia tidak begitu banyak digunakan karena terlalu pekerjaannya banyak yang harus dikerjakan. Kalau mungkin rumus yang Kudul ini langsung sudah dalam kilogram dan cukup mengukur lingkar dada. Ya. Saudara mengukur lingkar dadanya berapa, langsung dikuadratkan. Ya, lingkar dadanya ketemu berapa, dikuadratkan, kemudian hasil kuadratnya dikalikan panjang badannya. Jadi pengukuran panjang badan dari sapi. Kemudian ketemu berapa hasil perkalian ini, kemudian dibagi 300. Dan perlu diketahui lingkar dada di sini adalah dalam bentuk inci. Ya, dalam bentuk inci bukan sentimeter. Ya, jadi lingkar dada panjang badan diukur dalam satuan inci. Kemudian berat badan yang diketahui dari rumus ini adalah dalam bentuk lbs 1 pound. Ya, jadi bukan kilogram. Itu untuk teoritis PPT-nya. Berikutnya, supaya saudara lebih memahami, kita akan lihat video bersama bagaimana cara melihat gigi, kemudian juga mengukur bagian tubuh sapi, lingkar dada dan panjang badan. Ya, supaya saudara tahu apakah gigi ini sudah berganti atau belum, saudara bisa lihat di video ini. Sebelum saya lihatkan video, seperti biasa saya mohon izin kepada pemilik video di YouTube ini. Video Anda saya ambil untuk saya gunakan memberikan pembelajaran kepada anak-anakku mahasiswa. Jadi mohon izin untuk saya gunakan, ya. Jadi saya tidak untuk tujuan komersialisasi dari video Anda, tapi semata-mata untuk pembelajaran. Jadi mohon diizinkan dan mohon maaf. Ya. Semoga apa yang disampaikan di video ini juga sebagai amal ibadah bagi saudara yang punya video. Ya, baik anak-anakku, kita lihat bersama untuk dugaan umur dan berat badan sapi. Poel itu apa sih sahabat ternak? Poel itu adalah bergantinya gigi seri susu sapi menjadi gigi seri tetap pada sapi. Dan poel itu biasanya akan terjadi pada usia sekitar 20 sampai 24 bulan atau sekitar 2 tahun. Itu untuk poel pertama. Dan untuk sapi-sapi kami ini yang belum poel banyak sekali. Untuk si Black, Janoko, si Wage, dan juga si Toro ini belum poel sahabat ternak. Langsung saja kita lihat gigi-gigi sapi ini. Dan sekaligus saya akan memperlihatkan contoh sapi yang belum poel. Ya, untuk sapi yang belum poel, mari kita cek si Turo ini sahabat ternak. Turo, kita lihat giginya. Kita lihat si Turo juga belum poel seperti ini. Giginya masih kecil-kecil semua. Kita coba di Janoko, gigi yang belum poel. Kita lihat sahabat ternak. Seperti ini cara mengeceknya. Ini si Janoko ini belum poel sahabat ternak. Kalau saudara perhatikan, ya saudara lihat giginya ini, ya. Kan apa itu belum berganti, artinya ukurannya kecil, ya. Ukuran giginya kecil-kecil dan ini rata. Jadi kalau ada satu pergantian, dia ukurannya, karena pergantian adalah dari tengah, sekali lagi dari tengah, ini tentu ini ukurannya akan lebih besar, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan gigi di sekitarnya.
Dan juga ini dengan sebelahnya ini cenderung rapat, tidak istilahnya berongga ya. Jadi kalau nanti gigi ini sudah berganti, secara umum biasanya gigi cenderung rapat ya, tidak ada sela-sela atau rongga-rongga gigi seperti ini ya. Jadi ini adalah berarti sapi ini diduga, sekali lagi diduga umurnya tentu masih di bawah 2 tahun ya. Karena apa? Karena giginya masih belum poel atau berganti ya. Mungkin saudara yang bukan non muslim tidak tahu poel itu adalah pergantian gigi dari gigi susu ke gigi tetap atau gigi insisivi ya, gigi insisivi, gigi seri ke dari si gigi desi 2 ya ke susu ke gigi insisivi ke permanen ya, dari desi 2 ke permanen. Ini adalah belum terjadi pergantian ya, jadi masih kecil-kecil dan cenderung berongga. Giginya masih kecil-kecil semua ini, kecil-kecil dan rapi, dan perkiraan ini mau poel 1 pasang. Dan menjelang poel 1 pasang biasanya ditandai dengan merenggangnya atau ada space-space di sekitar gigi 2 ini, karena gigi yang akan tumbuh selanjutnya yaitu gigi seri yang lebih besar. Ini belum poel. Dan untuk sisi ma, kita coba lihat. Sisi ma ini poel 1 pasang, tadi saya lihat. Jadi sahabat, seperti ini gigi yang sudah poel. Nah, ini baru tumbuh sisi ma ini yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri sudah agak panjang. Ini giginya sudah besar sahabat ternak. Beda dengan yang ini, gigi seri kedua. Jadi gigi seri pada sapi ini ada 8 gigi atau 4 pasang. Dan untuk seperti ini dikatakan poel 1 pasang atau poel sumpit sahabat ternak. Usianya sekitar 2 tahunan sampai 2,5 tahun. Kita coba lihat satu lain. Selanjutnya kita akan mengecek poel gigi pada si Rainbow sahabat ternak. Si Rainbow ini terakhir terlihat oleh saya poel 1 pasang, cuman sudah mau poel lagi kayaknya, atau mungkin sekarang sudah poel. Nah, seperti ini si Rainbow poel 1 pasang sahabat ternak. Kita lihat. Kalau saudara lihat ya, jelas sekali ini adalah sudah ganti giginya 1 pasang ya. Saudara lihat ukuran sudah berbeda ya, sangat berbeda dengan gigi yang belum berganti ya. Kemudian ini masih ada rongganya. Jadi kalau nanti ini berganti sudah cenderung besar sehingga cenderung akan lebih rapat ya, tidak terlalu berongga seperti ini. Jadi ini otomatis gigi susu atau gigi desi 2 yang belum berganti menjadi permanen. Jadi kelihatannya masih kecil-kecil dan cenderung berongga. Kalau ini sudah berganti permanen ya, gigi insisivisnya ini cenderung rapat seperti ini, dan ukurannya sekali lagi adalah jauh lebih besar dibandingkan belum berganti. Sangat jelas sekali perbedaannya. Kalau mungkin cirinya sudah seperti ini ya, mungkin dari kacamata saudara yang mungkin muslim, untuk salah satu syarat ya digunakan sapi kurban ya untuk penyembelihan hari raya Idul Adha bagi yang muslim, tentu ini sudah memenuhi syarat dari faktor melihat umur gigi sudah berganti, selain memperhatikan faktor-faktor teknis lainnya. Ya baik, kita lanjutkan. Lihat giginya beda sekali dengan gigi yang belum poel. Nah ini sahabat ternak, ini belum poel, gigi seri kedua, baru gigi seri pertama atau poel sumpit. Perkiraan saya usia Rainbow ini sekitar 2,5 tahun atau hampir 2,5 tahun, karena poel pertama itu biasanya umur 2 tahun. Kalau untuk poel kedua atau untuk poel yang gigi seri kedua pasang itu sekitar umur 2,5 tahun.
sapi baru ini sepertinya nggak usah dicek karena sudah terlihat pas beli masih boil satu pasang baru tumbuh. Selanjutnya kita coba cek gigi selamat sahabat. Untuk si selamat ini terakhir kali terlihat oleh saya poel 2 pasang sahabat ternak. Ini selamat. Jadi saudara dengan punya tali keluh seperti ini namanya tali keluh atau lihat seperti ini saudara mudahkan giginya yang paling depan 4 biji sudah besar-besar semua. Saudara lihat ya giginya sudah pergantian, jadi cenderung ukurannya besar ya dan rata ya. Jadi kalau saudara bandingkan ini dengan ini berarti kan ukurannya sama, berarti ini sudah pergantian. Tetapi kalau ini katakanlah sama tapi ukurannya lebih kecil dan rongganya terlalu jauh, itu berarti belum terjadi pergantian. Kalau saudara lihat seperti ini jelas sudah 4 pasang terjadi pergantian. Seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, jadi saudara dengan adanya tali keluh seperti ini ya, di Indonesia seumumnya menggunakan tali keluh seperti ini memudahkan untuk melihat gigi. Ya, kalau mungkin tidak ada tali keluh ya mungkin agak lebih susah ya, katakanlah untuk merestrain, untuk membuat sapi tidak banyak bergerak itu memang lebih susah. Kalau ada tali seperti ini saudara tarik dan dia sakit akan lebih cenderung diam sehingga memudahkan saudara untuk melihat gigi. Ya. Ataupun mungkin lebih enak sebetulnya tali keluh ini dan ini dijadikan satu, ditarik ke atas dengan satu tangan itu bisa, itu lebih mudah untuk menarik bibir ini seperti ini, dan juga ini karena ditarik ke atas sehingga memudahkan untuk melihat gigi, itu lebih mudah lagi. Ini menandakan umur selamat ini 2,5 tahun lebih, mungkin hampir sekitar 3 tahun. Dan untuk si sapi dari Mas Budi atau si Krishna ini belum boil sahabat ternak, giginya masih rapi, masih ya saudara lihat cenderung kecil ya, terus rongganya terlalu jauh jadi belum jadi kecil-kecil semua. Ya, dan itu adalah sedikit ulasan dan penjelasan saya pada sapi poel atau belum poel kecurangannya. Dan untuk gambarnya ada di sini. Jadi ini ya seperti saya tuliskan di PPT tadi, saudara perhatikan kalau gigi serinya belum berganti, cenderung ukurannya kecil seperti ini ya. Kemudian cenderung berongga atau ada space, ada jaraknya ya seperti ini. Kemudian setelah pergantian nanti akan nampak yang gigi seri tengah mulainya ya, itu cenderung ukurannya lebih besar dan cenderung lebih rapat dibandingkan yang gigi-gigi yang waktu masih kecil. Jadi waktu umur seperti ini diduga, sekali lagi diduga umurnya sekitar 2-2,5 tahun dan seterusnya. Kalau ini adalah pergantian 2 pasang, jadi umurnya sekitar 2,5 sampai 3 tahun, demikian juga dan seterusnya. Ini adalah 3 pasang, kemudian ini 4 pasang ya, seperti itu. Kemudian berikutnya berarti jadinya aus yang secara keseluruhan kalau umurnya lebih tua lagi. Tapi di sini juga sudah mulai terjadi ya, tapi yang jelas aus di mulai pergantian di 3 pasang ya. Itu anak-anakku semuanya untuk melakukan pendugaan. Sekali lagi pendugaan, namanya pendugaan itu berarti adalah kira-kira, untuk pastinya adalah dengan melihat dari buku catatan atau buku kelahiran ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan berikut, lihat video tentang untuk pengukuran bagian tubuh lingkar dada dan panjang badan. Kebetulan ini saya carikan dari luar, tapi kok bahasanya sepertinya India dominannya. Makanya nanti kita lihat, yang penting adalah gambarnya saja ya, videonya saja. कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो A से B है ये लेंथ है. Jadi kalau saudara untuk mengukur bagian-bagian tubuh
pada sapi, ya lingkar dada ini ya saudara, pita, menggunakan pita melingkar di sini ya, di belakang kaki depan. Usahakan sapi dalam kondisi tegak lurus ya, kemudian tidak banyak bergerak ya, kondisi diam. Kemudian kalau ini sapinya berbonok ya, kalau berbonok ini kan kebetulan tidak berbonok, berarti ada di belakang punuk, bukan di depan ya. Ini punuknya biasanya di sini ya, nanti naik seperti ini ya. Jadi ada gumba ya kan, seperti ini ya. Ini di belakangnya ya, di belakangnya ya, di belakangnya punuk, kemudian di belakangnya kaki depan. Ini adalah lingkar dada yang saudara bisa gunakan rumus Kurl tadi. Jadi lingkar dadanya berapa ya, kemudian saudara tambah 22, kemudian dikuadratkan dibagi 100 tadi ya. Kemudian berikutnya kalau saudara mengukur panjang badan ya, panjang badan dari bagian ini kaki depan ya, sumri yang depan, kemudian sampai ke belakang di apa itu paling belakang itu broksi misalnya ya, belakangnya ini ya. Jadi seperti ini ya. Ada juga yang mungkin ada ke bawah seperti ini, tapi paling enggak ini garis lurus di sini ya. Tapi secara umum ini adalah panjang badan ya, panjang badan, kemudian ini lingkar dada, kemudian saudara bisa masukkan ke dalam rumus Winter atau Schaefer tadi ya. Jadi berapa lingkar dadanya ketemu, saudara kuadratkan, kemudian saudara kalikan dengan berapa panjang badannya, semuanya dalam bentuk inci, kemudian saudara bagi dengan 300 ya, ketemunya adalah lbs 1 pounds ya. Ini untuk mengukur bagian-bagian tubuh. Ini contoh misalnya pada sapi और daging. ये जो है वर्टिकली ये हार्ट बीट है, उसको हम मेजरमेंट फेता में माप लेना है। ए से बी, ए जो है वो एक पॉइंट है जो फ्रंट लेग का जहाँ से पॉइंटेड है वहाँ पर जो नी जॉइंट के ऊपर है, वहाँ से हम करेंगे। और ये पिन बोन के पॉइंट जो लास्ट में, ini adalah gambaran untuk sapi perah ya. Ini kebetulan gambaran untuk sapi perah. Jadi saudara ya mirip pada umumnya ya, sama aja lah ya. Jadi lingkar dadanya seperti ini ya, di belakang kaki depan, dan diharapkan sapi dalam kondisi tegak lurus sempurna, tidak begitu banyak bergerak ya. Saudara ukur lingkar dada, demikian juga panjang badan adalah seperti ini ya. Itu ya anak-anakku semuanya, untuk saudara melakukan pendugaan untuk mengetahui berat badannya. Dan pentingnya apa saudara melakukan pendugaan berat badan ya, saudara misalnya untuk memberikan jatah atau porsi makanan ya, pakan ataupun mungkin konsentrat itu biar lebih tepat ya. Jadi dengan asupan, dengan masuknya feed intake yang tepat, yang sesuai, sehingga performan sapi, entah itu sapi pedaging terhadap pertambahan berat badan ataupun mungkin sapi perah terhadap produksi air susunya, tentu akan lebih bagus atau lebih optimal dengan ketercukupan pakan yang masuk. Demikian juga dengan kualitasnya tentunya ya. Jadi jangan sampai tentunya terjadi malnutrisi, kurang gizi ya, atau kekurangan dari asupan atau feed intake dari pakan maupun kualitas dari pakan yang masuk ya. Jadi pentingnya untuk mengetahui dari pengukuran berat badan secara sekilas, ataupun mungkin nanti sudah untuk memperkirakan di dijual ya, katakanlah seperti itu, untuk nilai jual atau harga jual dari sapi berdasarkan perkiraan dari berat badan ya. Kemudian kalau dari faktor umur tadi ya, saudara mungkin bisa untuk ke arah persiapan replacement ya, peremajaan, ataupun mungkin dalam tanda petik untuk kalau untuk salah satu syarat untuk hewan kurban ya, seperti di agama Islam untuk hari raya Idul Adha atau hari raya besar umat Islam ya. Itu pentingnya saudara untuk mengetahui pendugaan terhadap umur dan berat badan dari sapi. Jadi itu anak-anakku semuanya, video yang sangat singkat hari ini tentang cara pendugaan umur dan berat badan pada sapi ya. Itu anak-anakku semuanya, sampai ketemu pada praktikum online berikutnya. Selamat pagi anak-anakku semuanya.